disempurnakan. Kita nggak mungkin dapat data yang sempurna. Itu masukan dari saya, Pak. Baik, ya kita mumpung ingat ini, karena kemarin kita tugaskan BPS itu untuk kemudian melakukan sinkronisasi data di Aceh. Nah, itu ada di kesimpulan rapat. Sebenarnya saya baru nanti pengen kasih kesempatan, tapi karena ini semua masalah, kemudian karena masalah data, kita minta supaya Ketua BPS untuk menyampaikan di sini bagaimana hasil dari sinkronisasi selama 1 bulan lebih ini yang kita tugaskan kepada BPS untuk di Sumatera. Waktu kami persilakan. Mohon izin pimpinan sebelumnya, kami izin untuk yang nomor 1 dari Kementerian Kesehatan, pencarian dana renovasi rumah nakes 8.875, sebetulnya itu anggarannya bisa ada di BNPB. Jadi intinya dari Menkes minta kepada BNPB supaya diprioritaskan untuk nakes. Kan 15 juta untuk ringan, sedang 30 juta, uangnya ada di BNPB. Tinggal BNPB minta datanya 8.875 itu dibayarkan oleh BNPB. Kalau untuk nomor 2 memang Kementerian Keuangan dan Bappenas. Oke, terima kasih. Pak Menkes, suratnya dibikin aja hari ini. Enggak, sudah Pak, memang BNPB sudah meng-approve 2.200 Pak, tinggal tunggu waktunya saja. Memang yang dibutuhkan hanya percepatan agar 8.875 itu bisa selesai sebelum Lebaran kalau bisa Pak. Itu aja sebenarnya, tapi anggaran enggak ada masalah. Baik, terima kasih. BPS. Terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, seluruh pimpinan DPR RI dan juga para menteri yang hadir dalam acara hari ini. Izin menyampaikan Bapak update yang sudah kami lakukan sesuai dengan penugasan yang sempat diberikan kepada kami. Pertama adalah di slide 3 kami melakukan beberapa penugasan yang sudah diberikan. Slide 3. Yang kami lakukan adalah untuk 1, kami mengumpulkan data pra bencana, yang kedua adalah data pasca bencana, di mana waktu itu kami melakukan respon cepat data, termasuk pemadanan data dan verifikasi atau validasi data dari pemerintah daerah, Bapak. Termasuk kami melakukan pendataan lapangan dengan mengirimkan sekitar 550 mahasiswa dan juga pegawai BPS ke daerah terdampak bencana. Yang berikutnya kami juga mengumpulkan data dari KL terkait, sehingga saat ini data yang sudah kami kumpulkan dari berbagai kontributor sudah kami masukkan di dalam dashboard data tunggal. Sebagai informasi Bapak, update kami yang untuk respon cepat fokus kepada membantu Kepala Satgas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap rumah rusak yang diusulkan oleh para kepala daerah. Dan sejak tanggal 28 Januari Pak, kami setiap progres kami selalu sampaikan kepada Ketua Satgas dan juga Wakil Kepala Satgas, di mana per tanggal 9 Februari persis seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Satgas, Pak Mendagri, bahwa kami sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 32.464 dari 25 SK kabupaten kota yang telah ditandatangani oleh 3 pihak. Dan hasil verifikasi itu di slide 6. Dan hasil verifikasi tersebut kami sudah per tanggal 9 Februari menyampaikan bahwa yang layak dan bisa kemudian menjadi basis untuk penyaluran adalah 27.173 keluarga unik, di mana ini sudah kami validasi sesuai dengan prosedur yang sudah kami terapkan.
Kemudian per tanggal 17 Februari 2026 ini sudah ada 37 kabupaten kota yang telah menandatangani SK 3 pihak, Pak. Karena setelah hasil dari koordinasi memang yang akan dijadikan basis untuk penyaluran adalah untuk kabupaten kota yang telah menandatangani SK 3 pihak. Per 17 Februari sudah ada 37 kabupaten kota yang menandatangani SK 3 pihak. Next slide, di slide 7. Ini Bapak Ibu 37 kabupaten kota yang sudah mengusulkan dengan SK ditandatangani 3 pihak, 8 kabupaten kota baru dengan SK Bupati Wali Kota, dan 7 kabupaten kota tidak mengusulkan. Kemudian berdasarkan itu kami berdasarkan 37 kabupaten kota yang sudah menandatangani SK yang ditandatangani 3 pihak. Kami melakukan identifikasi karena kalau di total itu semuanya ada 85.627 record, Bapak. Kemudian di sini kami cek, ini ada NIK yang berulang, kemudian ada yang dituliskan 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang berkali-kali. Setelah ditunggalkan di slide 11, maka dari 85.627 itu dengan seluruh SK ada 72.361 yang unik. Tapi kalau kita fokus kepada SK yang sudah ditandatangani 3 pihak di slide 13, Bapak. Nah ini dari SK yang 3 pihak 37 kabupaten kota, Bapak Ibu, kami melakukan validasi terhadap 52.776 jumlah record. Di sini ada yang nicknya kosong, tidak sesuai, tidak padan, sehingga juga ada 1 keluarga 2 nick terdaftar. Padahal jumlah bantuan atau perumah ini harus dilakukan 1 keluarga, 1 bantuan, tidak boleh double. Nah, oleh sebab itu kami melakukan identifikasi dan terdapat 47.686 keluarga yang sudah tervalidasi, dan ini bisa dijadikan sebagai basis oleh Satgas untuk menyalurkan bantuan. Ini juga sudah kami identifikasi jenis kerusakan rumahnya, Bapak Pimpinan, di mana dari 47.686 ini 44.742 sudah bisa teridentifikasi jenis kerusakannya, di mana 20.423 ini adalah rusak ringan, kemudian 8.972 rusak sedang, dan 12.731 rusak berat, yang hanyut 312 dan lainnya 2.304. Ada 2.944 yang belum bisa ditentukan karena di dalam SK Bupati Wali Kotanya dan SK 3 pihaknya tidak teridentifikasi jenis kerusakan, Bapak. Ini kami kembalikan, kami kemudian minta BPS daerah untuk berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk segera bisa mengidentifikasi 2.944 untuk jenis kerusakan rumahnya. Per kabupaten kota sudah kami identifikasi juga. Lanjut saja, ini contoh per kabupaten kota, berapa yang sudah validated dan sudah diverifikasi. Dan kami juga sudah membangun dashboard, Bapak, izin. Dashboard data tunggal, di mana kalau boleh masuk kepada yang jenis infrastruktur perumahan, mohon dashboardnya ditayangkan. Mungkin agak lama koneksinya, Pak, tapi di dalam dashboard itu kami bisa masuk sampai detail posisi rumahnya di mana, karena itu sudah ada geotaggingnya, kemudian sudah ada kondisi sebelum dan setelah bencana. Nanti ini dashboard kemudian bisa dimanfaatkan oleh Satgas untuk kemudian memantau progresnya. Dashboard ini sudah kami berikan aksesnya kepada Satgas, dan juga sudah kami sampaikan ke BNPB. Bisa dashboardnya, mohon maaf.
Dan untuk terakhir kami koordinasi dengan Satgas bahwa per 9 Februari, nah ini Bapak Ibu kira-kira dashboardnya, coba tolong diklik yang nomornya, diklik yang ada jumlahnya. Nah itu diklik, Bapak Ibu nanti bisa terkoneksi rumahnya di mana dan jenis kerusakannya ini punya siapa dengan titik-titik geotagging yang ada di layar. Nah ini Bapak dan Ibu, rumahnya seperti apa sebelum dan setelah pasca bencana bisa terlihat di dalam dashboard tersebut. Ini jadi setiap kabupaten kota bisa teridentifikasi berapa jumlah rumah yang rusak, baik yang rusak ringan, sedang maupun berat. Dan data ini sudah kami serahkan kepada Satgas dan sudah digunakan untuk sebagai basis bagi penyaluran ini. Demikian Bapak, itu kira-kira dashboardnya yang ada di layar yang sudah bisa diakses. Demikian Bapak pimpinan kami, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.